kesalahan utama biasanya Hmm. antar paragraf itu tidak kuat, tidak relevan, tidak cocok Nggak gitu, nyambung nggak ya. nyambung. Iya, jadi Oke. copy paste. Nah, itu kebanyakannya begitu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disebutkan gitu Iya, iya, loh. iya, 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 iya. Nggak usah gitu. Kita halus saja mainnya gitu ya. Jadi Halo para pejuang skripsi, kembali lagi di podcast Pejuang Skripsi bersama saya Heru Mudianto MPD. Nah, setelah beberapa episode awal, gimana? Podcast ini ngebantu banget kan untuk kamu nyusun skripsi kamu kan? Nah, jangan lupa selalu ikuti podcast Pejuang Skripsi buat nemenin kamu untuk menyusun skripsi kamu. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang latar belakang penelitian yang kuat dan argumentatif. Nah, ini kebetulan di tengah kesibukannya mengurus dede bayi yang baru lahir, kemudian di tengah kesibukan ngajar, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Inayatul Umah MPD. Halo Bu halo, Assalamualaikum. salam. Eh, Terima kasih udah ngeluarin waktu buat main ke sini. Sama-sama. Aku tahu repotnya ketika punya anak kecil gitu ya. Dede udah berapa bulan ya sekarang? Sekarang sudah 2 bulan. Oh, udah 2. Mm-mm. Lumayan masih repot ya. Iya, makanya lumayan. Tapi Dan bisa. tadi masih dibawa ya ke Iya, sini ya. masih Oke. ditempel. Masih Ditempelin. ditempel. Oke Bu kita akan ngobrol tentang latar belakang penelitian nih. Iya. Nah, sebelum jauh ngobrol, Bu punya pengalaman nggak apa ya? Kesalahan apa yang sering dilakukan mahasiswa dalam membuat latar belakang? Oke, kalau berangkat dari kesalahan nih, Oke. yang sering ditemui adalah kesalahan utama biasanya antar paragraf itu tidak kuat, tidak relevan, tidak cocok Nggak gitu, nyambung nggak ya. nyambung. Iya, jadi Oke. copy paste. Nah, itu kebanyakannya begitu. Pokoknya yang penting variabelnya AB di dalam latar belakang tuh udah variabel A dan B Variabel gitu. A templok, Templok. variabel B templok. Udah deh. Dan ujung-ujungnya berdasarkan itu ya udah langsung aja gitu judul. Nah, ini terus sampai Oke. iya Dan itu banyak yang kayak gitu. banyak dan jadi kita tuh malah kebingungan latar belakang masalah tapi nggak ada masalahnya. Tapi berarti Iya. kalau kayak gitu, kenapa latar belakang jadi hal yang penting dalam penelitian? Karena semua berangkat dari situ. Jadi satu bundel skripsi itu berangkatnya dari situ. Kalau tidak ada latar belakang masalah ya buat apa melakukan penelitian gitu, nggak jadi. Maksudnya berangkatnya dari situ tuh kayak gimana tuh? Nah, berangkat misalnya gini, kita tahu masalahnya apa. Hmm, Kemudian namanya masalah yang diteliti butuh solusi dong. ya. Nah, solusinya juga kan kita harus sedikit spill ada di latar belakang masalah itu. Oke. Jadi hampir keseluruhan isi penelitian itu sebenarnya ada di latar belakang masalah. Dan di dalam proposal itu kita kan propose kayak mengajukan gitu kan. Mengajukan ini loh masalah yang penting loh, ini loh dampaknya loh. Kalau nggak ada begitu ya ngapain diteliti Ibaratnya gitu. di latar belakang itu why-nya kali ya. Iya. Ngapain kamu meneliti ini Iya, gitu. betul. Dan ketika ibaratnya yang bikin skripsi itu kuat banget tentang reason why-nya, itu dia lebih enak ketika ditanya, kenapa kamu meneliti ini, kemudian kenapa harus ini, kenapa harus Yes, itu, karena bagaimana? alasannya kayak gitu Iya, gitu ya. bagaimana jadinya nantinya itu ada di latar belakang masalah. Oke, jadi itu yang membuat latar belakang penting gitu ya. Yes, penting banget. Nah, terus kalau kayak gitu, apa saja sih unsur yang harus ada di latar belakang menurut gue? Oke. Secara teori ya, ini mah Oke. kita bicara teori aja ya. Ya, Kalau teori itu ada 5 hal penting. ada 5 nih. Ada 5 hal Oke, penting. aku coba catetin. Iya. Apa aja Yang dong? pertama adalah kondisi ideal. Solusi? Kondisi Oh, kondisi ideal. Jadi idealnya tuh seperti apa? Misalnya kita variabelnya itu adalah pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran matematika itu idealnya seperti apa sih di Indonesia ini atau di kelas tersebut gitu atau subjeknya seperti apa? Ini kalau di pendidikan ya. Terus kalau misalnya kita
lari di masalah yang lain, kondisi ideal seharusnya ada di lapangan tuh seperti apa. Kalau manajemen bisnis misalnya harusnya di kantor tuh apa gimana gitu ya. Jadi idealnya harusnya seperti apa. Idealnya. Teorinya itu ada di awal-awal di situ dulu ada. Harusnya seperti Oke. apa. Kemudian yang kedua nih Mm-mm. adalah kondisi faktual. Faktanya itu kayak gimana sih sebenarnya? Realitanya. Realitanya yang ada di lapangan, baik di sekolah maupun di tempat lain ya. Jadi saya ngomongin sekolah terus karena kebetulan saya Emang pendidikan basicnya ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, jadi di sekolah ini idealnya mungkin siswa itu kalau di kurikulum harusnya kelas 3 itu bisa membaca Bisa semua membaca. misalnya Iya. gitu ya. Tapi Faktualnya ada beberapa misalnya 1-2 yang membacanya masih terbata-bata atau bahkan Oke. tidak mengenal Nggak huruf sama bisa sekali ya. kosakata misalnya Ya, ya, gitu. baru kenal huruf Baru kenal misalnya. huruf. Oke. Nah, itu faktualnya. Jadi itu sebenarnya yang dikatakan dengan masalah. Kesenjangan antara kondisi ideal Iya. dan kondisi faktualnya. Yes, tapi itu Oke. lalu setelah itu baru yang ketiga adalah gap, beda lagi. Apa tuh gap tuh? Nah, gap ya memang kesenjangan itu tadi, tapi di dalam Hmm. kesenjangan itu kita sedikit-sedikit secara halus mengatakan ini loh yang baru atau ini loh yang berbeda dari penelitian kita. Kan penelitian itu sudah banyak banget ya dilakukan Iya. oleh orang lain, apalagi Hmm. kalau zaman kita mungkin Pak Heru kita nggak tahu ya kalau misalnya menulis terbimbing itu udah banyak. Karena Agak susah ya. agak susah ya, karena kita pas ngelihat di di perpus fakultas kita tuh nggak ada Nggak tuh. ada Ya. tuh. Jadi dulu saya waktu S1 tuh sampai harus lari ke kampus lain melihat ada judul yang sama apa enggak. Jadi 2 kampus besar lah ya, Iya, iya, iya. yang di Bandung dengan yang di Jakarta. Oke. Jadi saya ngebolang melihat gitu. Kalau di kampus A dengan di kampus B ini tuh gimana ya gitu. Jadi sampai melihat seperti itu. Hanya untuk melihat itu Judul. udah diteliti atau belum. Betul, karena dosen saya dulu mengajarkan pas kalau bisa jangan yang belum diteliti, yang belum banyak diteliti. Ya Oke. belum ada bahkan di kampus saya gitu ya. Oke, Karena oke, dulu oke. PGSD tuh waktu itu masih baru. Jadi belum ada ini skripsi contoh-contoh skripsi kakak tingkat tuh baru Oke, gitu. belum terlalu banyak lah ya. Gitu. Yes, gitu ya. Jadi nanti kesenjangan. Bedanya apa sih? Jadi penelitian-penelitian yang yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, Hmm. kita tuh harus punya irisan berbeda gitu. Oh, Walaupun itu hanya cuma beririsan, walaupun itu cuma hanya hal yang tidak terlalu besar, hal kecil gitu. oke. Mm-mm. Lanjut. Yang keempat adalah dampak masalah. Dampak masalah di sini adalah kalau ini tidak segera diteliti gitu. Nanti jadinya seperti apa masalahnya? Misalnya tadi membaca di kelas 3. Kalau tidak cepat-cepat diberesin masalah ini bisa sampai kelas 6 dong. Masa guru SMP kelas 1 harus mengajar I see. baca? Nah, gitu. Ibaratnya kalau nggak bisa baca, nih anak nggak bisa menyerap ilmu pengetahuan baru. Yes. Nggak bisa ya menyerap ilmu pengetahuan baru, nggak bisa mendapat skill baru, Iya. nggak bisa dapat skill baru, bisa dipanjangin tuh, nanti dia nggak bisa bertahan di kehidupan sosialnya dan lain Betul. sebagainya gitu Iya, ya. Oke. betul. Jadi itu, dan yang terakhir ya urgensinya gitu. Penting nggak sih ini Urgensi. dilakuin gitu. Bentar, tadi di gap tadi Mm-mm. Bu E juga nyepil kalau bisa ada tadi apa Kebaruan. novelty bukan itu? Ya betul, kebaruan tuh artinya novelty. Nah, itu kebetulan kita juga udah ngebahas episode sebelumnya Iya. novelty. Di sini loh, naruhnya di latar belakang ya guys. Gitu. Tapi jangan gini, kebanyakan ya mahasiswa itu Bapak suka nemuin nggak Pak? Kalau di latar belakang itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disebutkan gitu loh. Iya. Nggak usah gitu, kita halus aja mainnya gitu ya. Jadi bukan dengan menggamblangkan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Hey, Anda belum membaca seluruh penelitian tentang itu gitu. Oke. Alangkah baiknya dari penelitian A, B, C, D, E, F yang sudah saya baca, Masih saya ada ruang kosong sebelah sini nih. iya. Masih ada yang belum dibahas bagian ini nih. Nah, Yes. oleh karena itu penelitian Iya. ini mau membahas hal tersebut. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi jangan perbedaan, persamaan itu kayak bikin tabel jadinya ya, bukan Tapi aku paragraf. sering banget kadang menemukan di mahasiswa kadang novelty-nya nggak disebutin Bu E. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu ngeselinnya adalah ya udah
tadi yang seperti Bu bahas di awal, Hmm. yang penting ada templok variabel A, Iya. templok variabel B, terus Iya. ujung-ujung karena bahasan di atas tujuan penelitian ini adalah Iya dengan udah. judul gitu. Iya, Lah, apa selesai. gimana? Iya. Nah, oke, tapi berarti ada 5 unsur ini ya. Yes, Saya harus coba ada ulang. itu. Kondisi idealnya. Iya. Jadi ibaratnya Secara harusnya teoritis. seperti apa? Iya. Kemudian kondisi faktualnya, kondisi di lapangannya seperti apa, kemudian gap novelty-nya kayak gimana, dampak masalahnya kayak gimana, dan urgensinya. Iya. Berarti kalau kayak gini harus ada ini dong, Mbak. Kalau ada kondisi faktual, Hmm. harus ada observasi awal nggak? Itu harus atau nggak? Harus, karena masalah itu datangnya dari kita mau tahu ada masalah nggak. Tapi gini, kalau observasi langsung ke lapangan mungkin tidak harus. Kenapa? Karena ada penelitian seperti kuantitatif itu kita bisa lihat dari data. Oke. Ya, kita bisa lihat dari data. Nah, Tidak ya. mesti harus datang ke tempat gitu. Kan dinas pendidikan kita kan udah canggih, udah dibuka semua. Ada Misalnya datanya ya. ada datanya Oke. di kecamatan ini kurangnya apa, di sekolah-sekolah ini, di bagian oke. ini ada, Iya. sudah ada, sudah enak. Mungkin kalau dulu ya sih kita kayaknya harus datang nih. Tapi berarti itu ya, intinya bukan harus ada observasi awal atau enggak, tapi tadi harus ada apa namanya kondisi faktualnya seperti apa, dan itu bisa dapat dari data. Ya, itu tergantung jenis penelitian. Oke, Ya, explain nih. explain. Kita Jelasin. ambilnya 3 Gimana? aja ya, kuanti, kuali, dan R&D. Oke. Kalau Gitu. kuantitatif itu kita mungkin bisa lihat dari data hasil survei aja, cukup. Oke. Ya, sedangkan kalau kualitatif namanya fenomena itu pasti harus terlihat. Harus Observer berarti ya. harus turun. Harus turun minimal wawancara. Oke. Ya. Kalau R&D itu kan harus ada analisis kebutuhan. Nah, jadi untuk kualitatif dan R&D Harus sebaiknya turun ke lapangan. Atau idealnya mungkin bisa dua-duanya kali ya. apanya? Berbasis datanya ada. Jadi kalau anggaplah misal kalau saya mau meneliti tentang kemampuan membaca siswa, biasanya kan hanya di SMI atau SD tertentu ya, gitu. Jadi berbasis datanya secara nasional mungkin di Kementerian Pendidikan ada, kemudian hasil hasil wawancara atau hasil observasinya awal ada. Jadi mungkin bisa lebih komplit. Itu lebih bagus, ya, itu lebih gitu ya. bagus. Jadi ada Tapi kan dua-duanya. pertanyaannya haruskah? Nah, Kalau oke. haruskah, mungkin kita bisa kalau mau cari aman kuantitatif karena datanya sudah terlihat. Itu kalau yang terlihat ya. Kalau yang terlihat ya. Kalau yang enggak ya tetap harus ke sekolah. Jadi tetap ada banyak tanda kutipnya ya. Iya. Tapi kalau lebih bagus lagi, kalau pengen komplit, datanya ada, observasi awalnya ada. Iya. Biar nanti di kondisi faktualnya itu lebih oke lah ya. Lebih oke. Gitu. Oke. Oh, iya. Kemudian tadi udah ada unsur apa saja tuh yang 5. Kemudian kita sering banget mahasiswa itu bertanya, Pak, beda nggak latar belakang penelitian kuantitatif dengan kualitatif? Iya. Nah, ini anggap aja aku adalah mahasiswa baru yang lagi nyusun untuk latar belakang. Bukan mahasiswa baru ya, maksudnya mahasiswa Semester lagi bikin 6. skripsi Semester lah 6 ya. Lagi bikin latar belakang dari nol. Anggap aku pengen bikin latar belakang dari nol. Udah ada judulnya. Ada nggak langkah sederhana menyusun latar belakang yang sistematis? Ada yang struktur sederhana yang bisa saya ikutin nggak untuk bikin latar belakang dari nol? Oke, biasanya kalau saya ngajar itu tidak pakai bahasa kondisi ideal, kondisi faktual. Ya. Itu mereka mencerna kembali gitu ya. Biasanya saya menggunakan ini. Oke, di paragraf pertama, kamu variabelnya apa? X dan Y. Salah satunya, oke dari Y dulu. Dari Y-nya. Ya, kita cari teori-teori mengenai Y gitu ya, atau fenomena-fenomena yang ada mengenai Y itu. Ya, kemudian setelah itu barulah X-nya kita bahas. Jadi dari paragraf 1 dengan paragraf 2 ya, 2 paragraf lah yang Y, kemudian nanti nyambung ke solusinya. Atau masalahnya, masalah dulu. Oh, problemnya. Jadi Y-nya dulu kita kemukakan, misalnya masalahnya tadi membaca lah, kita membaca di sekolah gini, membaca ini gitu ya. Jadi kemudian baru nanti masalahnya.
yang ditemukan di dalam lapangan, bahwa problemnya masih ada banyak siswa kelas 1, 2, 3 yang membacanya masih kurang jadi gitu masalah ya. nih dari kondisi Oke. real masalah, tapi kemudian baru kita taruh setelah masalah itu taruhlah kita yang X-nya. Oh, mungkin Solusi langsung. salah satu alternatif solusinya adalah Iya. variabel apa gitu ya, Yes, gitu. yes, Oke. gitu. Variabel ini, tapi sedikit spill aja gitu. Mm-mm. Baru nanti sudah diteliti juga. Nah, kan gap ya, kita lari ke gap. Akhirnya sudah ada banyak penelitian terdahulu, bla 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 bla. Cuma gini ya, kadang-kadang mahasiswa tuh bingung penelitian terdahulu di latar belakang, di bab 2 sama di pembahasan. Nah, Nah, itu bedanya apa tuh? Nah, ini panjang juga nih ya. Oke, kalau di latar belakang itu adalah penelitian-penelitian yang kita menyatakan bahwa udah pernah ada loh yang meneliti. Oh, ini loh pernah diteliti sama orang-orang ini loh Iya, gitu. beda tapi gitu. Ya. Kalau penelitian yang relevan itu penelitian-penelitian yang menguatkan gitu. Itu yang di bab 2 ya, penelitiannya relevan iya, tuh. menguatkan. Tapi pokoknya kalau yang di latar belakang tuh yang ada tapi beda. Kalau yang di bab 2 kan ada penelitian yang relevan tuh. Iya. Itu adalah penelitian yang mendukung teori-teori kita. Teori-teori kita dan itu ibaratnya sebagai support bahwa ini sudah ada. Misalnya, oh ini hasil belajar tuh bisa meningkat kalau dipakai ini gitu. Jadi kita tuh nggak ngarang loh. Iya, kalau gitu. kita tuh nggak ngarang pakai ini gitu. Oke. Sedangkan kalau di pembahasan itu kan kita punya hasil penelitian yang mendukung hasil penelitian kita, mau penelitiannya buruk atau penelitiannya apa ya, positif atau negatif. Jangan buruk nih. Nanti gimana? Nggak ada hasil penelitian yang buruk. Yang benar adalah positif atau negatif sesuai dengan hipotesis misalnya gitu. Dan kadang ya itu, jadi jangan sampai takut hipotesisnya gagal juga gitu kan. Ada penelitian lagi, yang penelitian terdahulu di pembahasan yang akan membantu kita untuk menjelaskan kenapa ini berhasil dan kenapa ini tidak berhasil. Oke, jadi itu ya. Ya, jadi di situ nanti ada di gap, kita balik lagi ke latar belakang ya. Latar belakang nanti di situ ada gap. Kita beri juga sedikit kebaruan dengan kebaruannya yang implisit ya, jangan terlalu kelihatan banget. Nah, setelah itu kita ngasih tahu nih, kalau ini tuh nggak diteliti, jadinya gimana? Gitu. Oh, misal kalau kita tidak meneliti tentang anak-anak yang nggak bisa baca ini, gitu. Yang di sini, yang di sekolah ini dan ini, efeknya gitu. apa gitu untuk anaknya atau untuk ibaratnya mungkin yang lebih besar bangsa negara. Itulah sebenarnya gitu ya. Itulah sebenarnya yang bikin kayak pembimbing itu terenyuh. Oh iya, penting nih gitu. Jadi harus ada. Ini kenapa penting diteliti sih gitu ya? Oke. Ya sudah, yang terakhir ya udah berdasarkan dari semua itu gitu, barulah ya judul ya biasa kayak template lah. Paragraf akhir. Jadi, itu ya buat para pejuang skripsi. Kalau kalian mau bikin dari nol, ikutin tips-tips dari Bu Inai tadi. Oke, Bu Inai. Kita udah ngobrol-ngobrol nih, udah lumayan lama. Tapi kita juga ada sesi tanya jawab. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis oleh para pejuang skripsi di akun sosial media kita. Jadi ada beberapa, nggak banyak ya. Nggak banyak ya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab ya. Jadi ada yang pertama nih, ada @aarofi tentang research gap, novelty di latar belakang agar tulisan kita menarik dibaca. Aduh, dia bukan bentuk perencanaan kayak ya. Tapi intinya gini, mungkin dia nanyanya bagaimana cara mencantumkan research gap, novelty di latar belakang agar tulisan kita itu menarik dibaca. Nah, kalau tadi gue kan jangan perbedaan antara bla bla bla. Nah, kalau nggak boleh kayak gitu, nulisnya kayak gimana gitu. Misalnya nih penelitian A itu membahas mengenai media audiovisual untuk membaca misalnya. Penelitian B juga sama audiovisual, sedangkan kita juga audiovisual nih, sama-sama ini. Tapi bagian mana sih? Jadi cara menulisnya itu kita tuh udah mengintisari nih misalnya minimal 2 ya, minimal 2 dari penelitian terdahulu, terus kita tinggal bilang penelitian terdahulu membahas mengenai ini, namun di penelitian ini udah gitu sebenarnya, namun di penelitian ini kita akan membahas mengenai ini udah. Jadi nggak
secara gamblang perbedaan penelitian ini dengan Enggak. penelitian yang sebelumnya adalah gitu Kayak ya. punya saya ini beda loh gitu, tapi ya dengan cara yang Oke. Jadi sebisa mungkin permainan kata kita Iya, gitu ya. permainan Itu kata. permainan kalimat lah ya Yes. bahasanya. Permainan kalimat kita smooth memasukkan riset gap tadi. Iya, tapi gitu. daripada bingung, untuk pertama kali bikin nggak apa-apa deh perbedaan gitu. Daripada bingung, kita kan nanti bisa sambil bimbingan ya. Oke. Daripada nggak ditulis itu sih. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan nih dari @denkarim. Bolehkah buat skripsinya dibantu AI? Dibantu ya, bukan dibikinin ya. Namanya Bolehkah dibantu buat tuh skripsinya dibantu bisa AI? dibantu tuh bisa banyak bisa sedikit ya. Dibantu ya gini, namanya kadang-kadang kita butuh mencari boleh apa enggak ya? Boleh. Oke, boleh. Tapi kan untuk mencari kerangka misalnya gitu. Oke. Pemikiran kita bener nggak, udah bener nggak? Poin-poinnya ya. Betul. Gitu. Kadang-kadang kita bisa minta tolong loh sama AI. Kita udah bikin latar belakang. Terus kita copy paste, tapi jangan buatkan, bukan. Ya, tapi review. tolong review. Ya, manakah isi. yang kurang dari latar belakang yang ini mana yang kurang? Tolong buatkan pokoknya tolong tandai kata-kata yang kurang baik secara bahasa, secara ini kan bisa gitu. Jadi untuk mereview juga mungkin Bisa. brainstorming kali ya. Misalnya gitu. apa aja sih seharusnya yang ada latar belakang kan itu sebenarnya bisa. Iya. Jadi bukan bikin Wah bukan, skripsinya gitu ya. Jangan buatkan, enggak itu nggak nyambung bener deh gitu ya. Dan memang kalau secara aturan Kemenristek-Dikti juga sudah mengeluarkan bahwa emang AI boleh kok untuk perkuliahan dan lain sebagainya, tapi dengan beberapa batasan. Mungkin pejuang skripsi tinggal baca aja tuh batasannya apa aja yang boleh dan nggak bolehnya. Tapi saya spill ya, kalau dibuatin tuh ketahuan. Jadi walaupun dosen itu diem-diem, dosen itu tahu mana yang dibuatin. Iya, tapi kalau sama anak gitu. bimbingan saya, kamu dibuatin AI ya. Ini AI ya. Gitu. Karena kita juga tahu kok karena kita tahu ini kan rata-rata mahasiswa kita yang kita tahu dari semester 1 sampai semester 6 gitu. Terus ujug-ujug kalimatku mau kok bagus banget gitu. Kayaknya bukan kalimat lu deh gitu. Iya. Sama satu lagi, biasanya panjang banget satu paragrafnya. Satu halaman, satu. Ya, gitu ya. Oke, jangan terlalu banyak spill. Nanti mereka tahu cara mengatasinya. Benar, masih banyak. Masih banyak cara untuk mengetahui ya. Oke, sorry Bu Inai. Ini enak banget ngobrol sama Diko. Aku tuh suka tuh kalau ngobrol sama orang yang emang ngobrolnya enak gitu ya. Cuman mau nggak mau waktu kita terbatas juga gitu. Nah, terakhir ada pesan nggak buat para pejuang skripsi yang sedang nyusun penelitian? Silakan. Buat para pejuang skripsi, kadang-kadang kita itu mentoknya itu nggak tahu harus mulai dari mana ya. Itu tuh udah perasaan semua orang kayaknya, mau S1, S2, S3. Mulai dari mana nih? Ngetik apa dulu nih? Yang penting apa? Dikerjain. Oke. Mau salah mau bener yang penting dikerjain. 10 menit sehari, 15 menit sehari. Oke. Daripada kita cuma ngebayangin, overthinking, nggak selesai. Tapi nggak ada yang diketik, nggak ada yang diketik, nggak ada yang dinilai. Ya. Jadi intinya kerjain, jangan banyak dipikirin. Yes. Oke. Terima kasih Bu Inai untuk hari ini. Terima kasih buat para pejuang skripsi semuanya. Semoga episode kali ini bisa ngebantu kalian buat menyusun latar belakang yang baik dan struktur gitu ya. Gitu aja untuk episode kali ini. Sekian, salam pejuang skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.